Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu mengapa kita tidak menerima apokrifa atau deuterokanonika. Mengapa kita tidak menerima apokrifa atau deuterokanonika sebagai firman Allah? Sebagaimana kita sudah sempat singgung di beberapa sesi yang lalu, Alkitab versi Protestan berbeda dengan versi Katolik. Jumlah kitab di dalam Alkitab Katolik lebih banyak daripada jumlah yang kita percayai. Selain Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, orang-orang Katolik juga menerima beberapa kitab yang lain. Mungkin yang saudara kenal ada Makabe, Tobit, Yudit, dan sebagainya. Nah, bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab yang oleh orang Katolik disebut deuterokanonika, kanon yang kedua, dan oleh kita sebutnya apokrifa, kitab-kitab yang tidak jelas. Nah, bagaimana sikap kita terhadap hal itu? Mengapa kita tidak menerima sebagai firman Allah? Ada 4 alasan yang saya ingin kita bahas secara cepat. Yang pertama adalah karena dari sisi tradisi, orang-orang Yahudi tidak pernah memperlakukan kitab-kitab itu sebagai firman Allah. Sebagaimana kita ketahui, kitab-kitab itu ditulis sebagian besar antara masa Perjanjian Lama sampai masa Perjanjian Baru. Di situ terbentang 400 tahun. Dan di penghujung akhir dari 400 tahun itu, ada beberapa kitab kuno yang ditulis, yang selanjutnya diakui oleh orang-orang Katolik sebagai firman Allah, mereka menyebut sebagai deuterokanonika. Nah, orang-orang Yahudi tidak pernah memperlakukan kitab-kitab itu sebagai firman Allah. Berbeda dengan cara mereka memperlakukan Kejadian sampai Maleaki, mereka mengakui dan memperlakukannya sebagai firman Allah. Juga para pemikir Kristen awal tidak pernah mengakui bahwa kitab-kitab itu sebagai firman Allah. Atau paling tidak, mereka tidak memperlakukan kitab-kitab itu sebagaimana mereka memperlakukan kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Dari sisi tradisi Yahudi maupun dari sisi tradisi awal kekristenan, maka kita bisa melihat gambaran yang umum bahwa kitab-kitab itu diperlakukan berbeda dengan kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tentu saja perkecualian kecil di sana-sini pasti ada. Tetapi kitab-kitab itu secara umum tidak diperlakukan sebagai firman Allah. Dan para penulis Alkitab tidak pernah mengutip itu sebagai firman Allah. Nah, memang ada beberapa kitab Perjanjian Lama yang memang tidak pernah dikutip di dalam Perjanjian Baru. Misalnya kitab Ester juga tidak pernah dikutip. Tetapi secara umum kita kalau memperhatikan tradisi, maka kita akan melihat bahwa di dalam kitab-kitab apokrifa, penerimaan orang-orang Yahudi maupun penerimaan orang-orang Kristen awal berbeda dengan penerimaan mereka terhadap kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Jadi yang pertama, mengapa kita menolak adalah yang pertama karena secara tradisi kitab-kitab apokrifa tidak pernah diperlakukan sebagai firman Allah, baik oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang-orang Kristen awal. Yang kedua, karena kitab-kitab apokrifa tidak mengandung wibawa apostolik atau wibawa profetik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah itu berbicara kepada umatnya melalui para nabi atau melalui para rasul. Di dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-20 dan 21 kita sudah lihat bahwa oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Para nabi bernubuat juga oleh dorongan Roh Kudus. Tetapi tidak ada konsep semacam itu di dalam kitab-kitab apokrifa. Yang paling jelas misalnya di dalam kitab Baruk, penulisnya bahkan mengatakan kalau terjadi kesalahan di sana-sini di dalam kitab ini, maka harap pembaca memakluminya. Gaya penulisan semacam ini tidak akan pernah kita temukan di dalam kitab-kitab Alkitab. Karena para penulisnya sangat yakin apa yang mereka tulis berasal dari Roh Kudus, apa yang mereka tulis tidak mungkin mengandung kesalahan. Berbeda dengan yang kita temukan di beberapa kitab apokrifa, terutama di dalam kitab Baruk. Yang ketiga, mengapa kita menolak
apokrifa sebagai firman Allah karena terjadi kesalahan secara historis. Misalnya dikatakan Nebukadnezar adalah Raja Asyur, padahal secara sejarah Nebukadnezar adalah Raja Babel. Masih ada beberapa catatan-catatan historis yang tidak benar, yang tidak sesuai. Misalnya bangsa Israel itu dibuang ke Babel dikatakan selama 7 generasi. Tetapi sebetulnya di dalam Alkitab dikatakan selama 70 tahun. Nah, apakah satu generasi dipahami 10 tahun? Bagaimana memahami satu generasi 10 tahun? Ini merupakan isu yang kompleks. Tetapi secara umum kita bisa melihat ada beberapa catatan historis yang membuat kita untuk berpikir apakah ini benar dari firman Tuhan. Karena catatan historis yang ada ternyata tidak terlalu akurat. Yang keempat, mengapa kita menolak apokrifa sebagai firman Allah adalah karena ada begitu banyak ajaran-ajaran doktrin yang bertentangan dengan bagian Alkitab yang lain. Sebagaimana misalnya kita bisa sebutkan doa untuk orang-orang mati diajarkan di salah satu kitab di apokrifa. Dan Alkitab mengatakan manusia cuma mati sekali, setelah itu dihakimi. Jadi tidak perlu didoakan yang orang-orang yang sudah mati. Apakah mereka nanti didoakan bisa mengubah nasib mereka? Jelas itu bertentangan dengan firman Tuhan. Juga di dalam kitab Tobit misalnya, pengusiran setan dilakukan dengan cara yang sangat mistis sekali. Yaitu ada ikan, kemudian bagian dalamnya ikan diambil, kemudian dibakar dan dikatakan asapnya itu bisa mengusir roh-roh jahat. Nah, konsep-konsep yang semacam ini jelas tidak pernah ada di dalam Alkitab. Juga diajarkan keselamatan melalui pahala, keselamatan melalui sedekah dan sebagainya. Ini semua bertentangan dengan ajaran Alkitab. Karena itu kita menolak apokrifa sebagai kitab suci, sebagai firman Allah. Jadi walaupun gereja Roma Katolik menetapkan itu berabad-abad yang lalu sebagai firman Tuhan, tapi kita menolaknya. Tapi kita perlu membaca karena kitab-kitab itu kitab kuno dan bermanfaat untuk pengetahuan kita memahami latar belakang orang Yahudi, memahami latar belakang Alkitab. Jadi kita tidak boleh mengabaikan, mempelajarinya lebih baik, tetapi kita tetap tidak menerimanya sebagai firman Allah. Kiranya saudara semakin mengerti dan tahu bagaimana cara kita bersikap. Tuhan memberkati kita. Amin.